Bismillah. Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Udah penuh ya? Udah penuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin Di sini aja. yang dimuliakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum pelaksanaan sholat sunat Idul Fitri dimulai, izinkan kami mewakili dari DKI Manur menyampaikan beberapa poin pengumuman yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pada saat bulan Ramadan. Yang pertama, pengumpulan zakat fitrah kita menyelenggarakan zakat fitrah, kita menerima amanah zakat fitrah dari warga-warga kita dan untuk menyalurkannya kepada mustahik, dan kita sudah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin bahwa zakat yang diamanahkan oleh hadirin sudah sesuai dengan standar bagi mustahik yang menerimanya. Zakat fitrah berupa beras terkumpul sebanyak 1.250 hektar. Ini setara kalau kita konversi dengan kilogram, kurang lebihnya di angka 630 kilogram. Sekali lagi disampaikan, beras zakat fitrah beras yang terkumpul dari Bapak Ibu sekalian sebanyak 1.250 hektar. Kalau kita konversi ke kilogram sebanyak 630 kilogram. Zakat fitrah berupa uang sebanyak 12.745.000 rupiah. Kemudian zakat mal yang terkumpul sebanyak 3.250.000 rupiah. Penerimaan infak dan sodako di pelaksanaan zakat terkumpul sebesar 2.505.000 rupiah. Kemudian kita mengedarkan keropak harian inti tarawih selama bulan Ramadan terkumpul sebesar 9.516.000 rupiah. Untuk penyaluran zakat fitrah dari Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah menghimpun 375 mustahik yang terdiri dari mustahik yang internal yang ada di RW 10. Kemudian habis itu kita mustahik yang di luar RW 10. Tentunya kita memprioritaskan dari segi kuantitas maupun kualitas zakat yang kita berikan kepada yang di internal. Yang selanjutnya yang akan bertindak sebagai khatib sekaligus imam pada sholat Idul Fitri ini yaitu Ustadz Sakur yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, dan Bilal akan disampaikan oleh Bapak Asep. Kami ucapkan
kepada Bapak Ibu sekalian banyak-banyak terima kasih atas partisipasi zakat fitrahnya, infak dan sedekahnya. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita sumbangkan, mudah-mudahan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Terutama di bulan Ramadan ini, sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa yang telah kita lakukan setelah sebulan ke belakang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Yang selanjutnya nanti insya Allah akan diadakan musyawarah seperti biasa setelah selesai pelaksana sholat Idul Fitri. Mungkin bapak-bapak tidak usah maju ke depan seperti biasa, kita sambil berdiri tapi di tempat, tidak nyerobot ke depan. Karena kita mulai dari, kalau dari saya dari sini, dari adanya dari sayap kiri ya, nanti kita muter terus. Dan yang terakhir, ucapan selamat hari raya Idul Fitri dari segenap pengurus DKM Anur dan jajaran jamaah Anur, mengucapkan Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum, taqabbal ya karim. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan mewakili dari DKM Anur sehubungan dengan beberapa kegiatan yang kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin. Aku qauli hada usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sallu sunnatal Idul Fitri rak'ataini جميعا رحمكم الله. صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جميعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Kita makan mau ntar ini bang saatnya dirapatkan, diluruskan, dilihat samping kiri kanan. Seperti biasa, rakaat pertama sudah ada tujuan takbir selain takbir ihram. Rakaat kedua ada 5 kali takbir selain takbir kepala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aku ngantuk. Iya, kursi. الله أكبر 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 الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Kepadanya kita hanya menyembah, kepadanya kita hanya meminta pertolongan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mendapat hikmat dan mendapatkan pertolongan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya penuh dengan perjuangan. Wahai ibadallah, berbahagialah mereka hamba-hamba Allah yang telah menahan lapar ketika bulan puasa karena Allah. Berbahagialah mereka yang menahan dahaga di tengah teriknya matahari karena Allah Subhanahu wa taala. Menahan syahwatnya juga karena Allah. Berbahagialah mereka yang melawan rasa ngantuknya untuk tilawah Al-Quran, menahan rasa letih kakinya untuk mendirikan qiyamul lail. Berbahagialah juga mereka yang menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan, untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Berbahagialah juga mereka yang meneteskan air matanya untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika di mana malam-malam manusia tidur terlelap. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari kemenangan. Namun pemenang sebenarnya adalah yang tidak merasa menang. Kenapa pemenang sebenarnya tidak merasa menang? Karena mereka merasa ini belum final. Mereka akan disibukkan dengan pemikiran dan hatinya apakah amal ketika Ramadan diterima atau ditolak. Mereka akan sibuk apakah amal solehnya bisa berlanjut ataukah tidak. Maka seorang ulama berkata yang masyhur di kalangan kita, bisal qaum alladzina la ya'rifuna Allah, seburuk-buruk kaum adalah yang mengenal Allah illa fi Ramadan, hanya di bulan Ramadan saja. Dan para sahabat juga sebagian dari mereka berkata, kanu yad'una, mereka berdoa kepada Allah, yad'una Allah sittata ashhur, 6 bulan, an yablughahum syahr Ramadan, agar sampai kepada bulan Ramadan. Thumma yad'una Allah, kemudian mereka berdoa lagi kepada Allah sittata ashhur, 6 bulan kemudian, ay yataqabbalahu minhum, agar ibadah mereka diterima. Sudahkah kita berdoa kepada Allah agar amalan kita diterima hari ini, hari esok, sampai 6 bulan kemudian? Begitulah kebiasaan para salafus saleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang pemenang bukanlah yang merasa puas dengan amalan yang telah dikerjakan. Seorang pemenang tidak akan tertipu dengan amalan yang telah dilakukan. Pemenang adalah yang senantiasa merasa khawatir dan takut bahwa amalan yang telah mereka kerjakan justru akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya kekurangan pada amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wajilah wa qulubuhum wajilah ila rabbihim muraji'un." Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ayat ini merasa heran, merasa aneh. Kenapa dengan ayat ini? Karena ayat ini berisi kandungan orang-orang yang sudah beramal soleh, namun mereka hatinya merasa tidak nyaman, hatinya merasa khawatir, hatinya merasa takut. Padahal tabiatnya manusia pada umumnya ketika sudah sholat merasa tenang, ketika sudah tilawah merasa nyaman,
ketika sudah berzikir hatinya merasa tentram. Namun kenapa pada ini orang-orang yang beramal saleh justru merasa takut, justru merasa khawatir? Maka apa jawab Rasulullah SAW ketika Aisyah bertanya tentang ayat ini? Betul, mereka orang yang berpuasa, mereka orang yang mendirikan salat, mereka orang yang bersedekah. Namun hati mereka merasa takut, amalan yang telah mereka kerjakan telah khawatir ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, orang seperti adalah orang yang masuk dalam golongan fastabiqul khairat, orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini selaras juga dengan Allah firmankan di surah Al-A'raf ayat 9. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa nyaman, merasa tenang dari azab Allah? Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Pada ayat ini dijelaskan, orang-orang yang harinya merasa tenang dari azab Allah, merasa tidak akan diminta pertanggungjawaban dari semua harta dan amalan kita, dari semua pekerjaan kita setiap harinya. Mereka merasa tenang dari azab Allah. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Sebaliknya, orang yang tidak merasa tenang di setiap hari dari azab Allah, dia selalu ingat bahwasanya semua perbuatannya akan diminta pertanggungjawabkan, dan dari perbuatan buruknya akan Allah azab. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka Imam Hasan Al-Basri berkata bahwa orang mukmin mengerjakan amal ketaatan sedangkan hatinya dalam keadaan takut, bergetar dan khawatir. Sementara orang yang durhaka mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat dengan hati yang tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan umat Allah Subhanahu wa taala, pemenang sebenarnya dia akan mengetahui ciri-ciri tanda kemenangannya, sebagaimana seorang pelari akan mengetahui kemenangannya tatkala telah melewati garis finish. Maka seorang pemenang dia akan tahu tanda-tanda kemenangannya di bulan Ramadan. Apa tanda kemenangan dia di bulan Ramadan? Yaitu pertama, istiqamah dalam beribadah. Maka para ulama berkata, inna min alamati qubulil hasanah, sungguh ciri diterimanya ibadah, al-hasanatu ba'daha, datang kebaikan setelahnya. Ia istiqamah dalam mengerjakan kebaikan. Imam Ibn Rajab Al-Hambali juga berkata, membiasakan melakukan puasa setelah puasa Ramadan, itu tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Karena Allah jika menerima amalan seorang hamba, Allah akan memberikan taufik kepada seorang hamba tersebut untuk melakukan amal saleh setelahnya. Wahai ibadallah yang telah melakukan qiyamul lail, salat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan witir di bulan Ramadan selama sebulan penuh, maka istiqomahkanlah. Lalu kita tanyakan, apakah tadi malam kita melakukan qiyamul lail? Kalau kita melakukan qiyamul lail, itu tanda Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan amalan-amalan tersebut. Itu tanda bahwa amalan kita Allah sudah mulai terima. Namun jika kita dilalaikan, bangun subuh juga telat, maka itu ciri Allah belum bisa menerima amalan tersebut. Wa ya ibadallah, teruslah istiqamah, tidak putus asa. Tingkatkan kualitas salat kita sampai sebagaimana kisah seorang saleh namanya Abbad bin Bishr. Beliau ketika salat datang anak panah mengenai kakinya. Apa yang dilakukan? Melanjutkan salatnya. Datang anak kedua, panah kedua tepat sama di kakinya, melanjutkan salatnya. Datang anak panah ketiga, tetap melanjutkan salatnya. Sahabat yang berkata, kenapa dia melanjutkan salatnya? Lalu sahabat yang berkata, ia malu memutus bacaan salatnya karena ketika dia sedang membaca surah Al-Kahfi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bagaimana dengan kita? Baru sakit gigi sudah tidak datang, baru sakit perut sudah tidak datang, apalagi na'udzubillah min dari gara-gara HP, gara-gara game. Para pemuda tidak datang ke masjid, na'udzubillah min dzalik. Wahai ibadallah, sungguh ada sebuah pertanyaan yang terbesit.
Lalu bagaimana kita mempertahankan istiqamah agar kita tetap melakukan amal-amal ibadah kebaikan? Maka jawabannya adalah ingat dengan janji Allah tentang waktu. Bahwa waktu tidak akan terulang. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Siapa menyia-nyiakan waktu, dia akan ada dalam kerugian. Maka Imam Ibnu Qayyim mengingatkan betapa bahaya menyia-nyiakan waktu. Beliau berkata, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu lebih dahsyat daripada kematian. Lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wa dzaril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu memutusmu dari hubungan kepada Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutusmu dari dunia dan keluargamu. Ya ibadallah, kedua tanda kemenangan yang disampaikan pada kali ini terakhir adalah menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Syekh Shalih Fauzan rahimahullah berkata, "Inna min alamati qabul syahri Ramadan." Sungguh tanda diterimanya amalan di bulan Ramadan, hal muslim, keadaan seorang muslim setelahnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini adalah keadaan yang sungguh berat buat kita untuk memperbaiki. Yang biasanya tahun lalu ada masalah dalam hubungan silaturahim. Silaturahmi tidak menyapa selama beberapa tahun karena ada ego, karena ada egois. Maka sapalah sekarang dengan menanyakan salam dan kabarnya. Kenapa? Karena dia paham betul konsekuensi dari memutus silaturahim, tidak saling sapa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan masuk surga yang memutus silaturahim. Juga dalam hadis lain, sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Semua dosa hamba yang tidak menyebutkan Allah akan diampuni kecuali dua orang saudara yang saling berselisih. Maka apa yang kata Allah? Nabi katakan kepada mereka, anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan mereka sampai mereka berperbaikan. Sampai 3 kali, anziru hatta hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan dua saudara ini sampai mereka baikan. Anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan dua orang saudara ini sampai mereka berbaikan. Maka sapalah dengan salam, tanyakan kabarnya, maka lebih baik daripada kita memutus silaturahim. Fa ya ibadallah, jika bulan Ramadan yang lalu kita mampu menahan lapar dan hausnya, namun belum bisa mengontrol makanan dan minuman kita, yaitu berlebihan ketika buka dan sahurnya, maka tahun Ramadan berikutnya kita dapat mengontrolnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun juga ada pertanyaan terbesit. Lalu bagaimana agar kita bisa menjadi lebih baik? Selain kita berdoa kepada Allah agar meminta kita jadi pribadi yang lebih baik, bagaimana tipsnya? Caranya agar kita menjadi lebih baik? Maka ada sebuah kisah yang terakhir tutup Habib Awati pada kali ini, yaitu kisahnya seorang empat pemuda pada zaman Nabi SAW. Pertama adalah anaknya Umar, yang kedua adalah anaknya Zubair. Mereka berkumpul. Anaknya Umar adalah Abdullah bin Umar, anaknya Zubair radhiyallahu anhu. Itu ada 3 orang. Pertama adalah Abdullah bin Zubair. Kemudian yang kedua adalah Urwah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair. Mereka berempat berkumpul di Hijr Ismail. Kemudian membuat majlis, membuat halaqah yang berisi cita-cita, berisi majlis tamanni. Mereka berangan-angan ke depan mau jadi apa agar kita menjadi lebih baik. Lalu berkatalah Abdullah bin Zubair, uridul khilafah, saya ingin menjadi khalifah. Kemudian dilanjut oleh Urwah bin Zubair. Dia berkata, uridu an ukhriya lil ilm. Saya ingin orang-orang mengambil ilmu dariku. Kemudian Mus'ab bin Zubair berkata, kalau saya ingin menjadi pemimpin Irak, gubernurnya Irak, dan saya ingin azwaj nikah dengan Aisyah binti Talha.
Dan saya juga ingin menikah dengan Sukainah binti Husain, dua perempuan yang cantik dan cerdas pada masanya. Dan berkatalah Abdullah bin Umar, kalau saya ingin Allah mengampuni dosa-dosaku. Mereka berdoa dan mereka berusaha. Apa yang terjadi? Allah kabulkan mereka doa-doanya. Mereka orang-orang soleh saling mendukung. Allah mengizinkan Abdullah bin Zubair menjadi khalifah dan tercatat 9 tahun menjadi khalifah. Kemudian